bukan mute. Untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Dr. Yonatan Sumarto dengan tema Hidup Berdamai dengan COVID atau Hidup dalam Era New Normal. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada pemateri. Oke, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih moderator buat kesempatan ini. Saya tidak tampilkan materinya di sini, tapi nanti saya akan berikan setelah ini akan berikan kepada panitia dan nanti bisa di-share kepada teman-teman yang akan mengikuti KKNT ini. Jadi saya langsung saja mengingat waktu yang terbatas ini, topik yang diberikan kepada saya mengenai hidup berdampingan dengan COVID-19 menuju new normal. Yang pertama yang saya mau katakan di sini, yang saya mau bagikan bahwa hidup itu pilihan. Jadi apakah kita mau memilih hidup positif atau negatif, itu terpulang kepada diri kita masing-masing. Jadi ketika rumah kita, katakanlah misalnya ketika rumah kita dikelilingi oleh, saya kasih contoh, harimau ya, jadi kita akan memilih di rumah atau kita keluar. Jadi itu adalah pilihan masing-masing. Jadi kalau kita proyeksikan dalam konteks sekarang, kondisi dunia yang diliputi oleh wabah atau epidemi virus corona, COVID-19, itu membuat orang menentukan pilihan. Apakah akan terpapar atau tidak? Apakah ingin menghindari atau tidak? Jadi itu semua adalah pilihan. Jadi manusia yang berpikir itu akan membuat pilihan positif tentunya. Nah, pilihan positif dalam hidup itu adalah menjalani hidup yang sehat. Pertanyaannya bagaimana hidup sehat dengan kondisi sekarang di mana virus corona atau COVID-19 kalau boleh dikata ada di mana-mana, terlepas dari terdeteksi atau tidaknya. Nah, cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah memahami dengan baik tentang virus ini, virus COVID-19. Mulai kenal dan pahami yang dihadapi, selanjutnya kita berpikir atau menambah wawasan untuk menghadapinya. Dan terakhir adalah bertindak atau berperilaku yang tepat. Nah, apa yang saya akan sampaikan sedikit banyaknya ke depan ini, itu akan memandu kita melihat agar kita tetap bisa menjaga hidup kita dan juga bagaimana hidup berdampingan dengan COVID ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, menuju new normal. Namun sebelum itu saya coba menyampaikan sedikit, kita semua pasti tahu tentang virus ini, tapi saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu COVID-19. Jadi coronavirus itu atau yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dikenal dengan SARS-2, itu kumpulan virus SARS-CoV-2 yang bisa menginfeksi sistem pernapasan, bahkan bisa berakhir kepada kematian. Jadi penyakit ini atau coronavirus ini itu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Jadi virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Bagaimana penularannya? Nah, virus ini menular terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi dan batuk atau bersin. Selain itu dapat tertular melalui mungkin ya tidak sengaja menghirup percikan ludah, batuk dan bersin penderita dari COVID ini, atau memegang mata atau hidung atau mulut tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda, atau kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jadi penting bagi kita untuk juga berlatih etika kalau saya mau katakan etika pernafasan, misalnya dengan kalau kita batuk pada siku yang tertekuk seperti ini ya, menutup mulut saat batuk. Kalau misalnya kita tidak punya masker. Kalau kita lihat ya, kalau baca berita media atau
kita lihat di media sosial, berita elektronik, penelitian menunjukkan bahwa gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar. Seberapa besar resiko kita bisa terkena? Itu tergantung ya. Misalnya, sebagian besar lokasi atau resiko terkena COVID-19 itu masih rendah. Taruh contoh kita di Tanah Toraja, Toraja Utara. Masih dalam zona, boleh dikata zona hijau lah. Saya tidak tahu kalau hari ini sudah zona kuning atau bagaimana. Saya tahu saya masih aman-aman dibandingkan di Jakarta atau Makassar yang sudah terkenal dengan zona merahnya. Nah, sebagian besar lokasi risiko terkena COVID-19 itu masih termasuk kita di sini. Namun bukan berarti masih aman, risikonya rendah, lalu kemudian kita tidak waspada. Tentu kita harus tetap waspada. Sementara kota atau daerah di mana penyakit ini menyebar, maka yang tinggal atau mengunjungi daerah-daerah yang risiko terkena COVID-19 lebih tinggi, risikonya pun tentu lebih tinggi. Nah, saya kemudian mengingat beberapa waktu yang lalu, ketika Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi, itu melemparkan sebuah bahasa puitis, mengajak hidup berdampingan dengan COVID-19. Dan ini menjadi tema pada sesi saya yang dipercayakan kepada saya oleh panitia. Jadi kita harus berdampingan dengan COVID. Karena kalau kita lihat, tadi malam saya sempat baca berita dari Kompas, informasi dari WHO, kalau kita baca atau mendengar kita ya, itu mengatakan begini, meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nantinya menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Yang penting masyarakat produktif, aman dari COVID. Jadi berdampingan ini bukan berarti kita menyerah dengan virus ini, tapi kita menyesuaikan diri. Jadi kita lawan keadaan virus ini dengan mengedepankan atau kita mewajibkan protokol kesehatan yang ketat dan harus dilaksanakan. Dan pemerintah sudah mengatakan agar kehidupan kita berangsur-angsur kembali berjalan normal, sambil tentu kita melihat fakta-fakta yang terjangan. Jadi perlu ditekankan bahwa keselamatan diri kita, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Saya kira ini bekal yang harus teman-teman bawa ke lokasi atau ke kampung halamannya ketika ber-KKNT nantinya. Jadi perlu ditekankan bahwa keselamatan diri kita dan juga keselamatan banyak orang, keselamatan masyarakat itu harus menjadi prioritas utama. Nah, kehidupan kita ini sudah pasti berubah. Berubah untuk mengantisipasi risiko wabah ini. Itulah keniscayaan menurut saya, yang oleh banyak orang disebut dengan new normal, atau dalam bahasa yang kita bisa mengerti tatanan kehidupan baru. Jadi tatanan kehidupan yang berbeda ini bukanlah kehidupan yang penuh dengan pesimis atau penuh dengan ketakutan. Jadi kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme, karena kita juga menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Ya kita tahu, kita sadari bahwa ini penyakit berbahaya, tapi kita juga bisa mencegah, kita juga bisa menghindari, yaitu jaga jarak yang aman, cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker, dan itu semua penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru atau new normal ini, memang itu yang harus kita pegang. Jadi kita tidak bisa dipungkiri bahwa virus ini ada. Virus ini ada. Ya terlepas dari ada orang percaya atau tidak percaya, tapi realitanya, faktanya hari ini ada. Saya punya teman yang baru-baru datang akreditasi sebagai asesor pada akreditasi pastoral counseling yang lalu, itu kena loh sampai dia satu-satunya pasien yang parah di rumah sakit. Pak Abraham tahu itu rumah sakitnya di Semarang, itu sampai pakai ventilator, tapi puji Tuhan beliau sudah sembuh hari ini, positif. Jadi terlepas dari orang percaya atau tidak percaya virus ini ada atau tidak, tapi faktanya, realitanya itu ada, dan itu terjadi pada
teman saya. Bahkan adik sepupu saya di Makassar pun hari ini kena karantina di rumah sakit. Dia di rumah sakit. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa virus ini memang sudah ada di sekitar kita. Bahkan dengan penularan yang sangat tinggi di beberapa daerah. Sehingga ketika COVID sudah datang, kita juga sudah punya protokoler atau protokol kesehatan yang kuat. Jadi ada protokoler kesehatan yang perlu diikuti dengan konsisten dan penuh kedisiplinan yang tinggi. Dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi itu kemudian kita membangkitkan kesadaran, karena tanpa kesadaran, tanpa kedisiplinan, maka kita sulit keluar dari permasalahan COVID ini. Oleh karena itu, menurut saya, hidup berdampingan dengan COVID berarti mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada dengan konsisten, dengan kesadaran yang tinggi, dengan komitmen yang tinggi, karena semakin kita komit, semakin kita sadar, semakin konsisten mengikuti protokoler kesehatan, semakin kita berdamai dengan COVID ini, dengan virus ini, karena memang sudah ada di sekitar kita. Jadi, bagaimana kita mengikuti protokoler kesehatan yang ada, itulah sebetulnya menjadi esensi dari hidup berdampingan dengan COVID. Jadi pemerintah ini sudah mengeluarkan hanya himbauan, tapi sudah mengeluarkan instruksi yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, penerapan protokoler kesehatan itu tidak bisa ditawar. Saya memberikan di sini, saya mencatat ada 8 ya. Yang pertama itu jaga kebersihan tangan, bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau yang kita kenal hand sanitizer. Apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor, tapi kalau kotor ya tentu kita gunakan sabun dengan air yang mengalir. Jadi cara mencucinya pun itu sesuai dengan standar yang ada, meliputi bagian dalam atau punggung, sela-sela dan ujung-ujung jari. Saya kira teman-teman tahu semua tentang itu. Lalu yang kedua, penerapan protokoler kesehatan itu jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang lain, dari orang ke orang lain. Jadi kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter lah. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan ada gejala gangguan pernafasan. Jadi jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Jadi kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, ya, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Jadi jangan sampai kalian ada di lokasi KKNT, lalu si rampun-rampun komik, kumpul banyak orang, itu ya, perlu dihindari. Lalu yang ketiga, jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Saya kira ini semua kita ketahui. Lalu berikut, jaga kebersihan pernafasan, atau dalam istilahnya, terapkan etika batu. Jangan komi batu, tidak beretika. Bersin ketika kita batu atau bersin, lalu kemudian tanpa kita ketahui sesungguhnya dalam tubuh kita ada virus, lalu dengan bersin mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Nah, jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi yang berasal dari tubuh kita atau dari orang lain kepada kita. Ini terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, tetapi etika batu dan bersin itu harus tetap diterapkan dalam kondisi hari ini, new normal. Lalu yang kelima, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, tapi hari ini kan pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengalami gangguan pernapasan atau tidak, semuanya harus pakai masker. Lalu jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang lain, ketika harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain itu minimal 1 meter. Lalu isolasi mandiri. Kalau Anda merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, tenggorokan, diminta untuk sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri dalam rumah. Tetapi berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum, karena memiliki resiko itu tadi, dan menularkannya ke orang lain. Dan yang terakhir, jaga jarak selama berada di berkegiatan di luar. Mungkin dalam kegiatan KKNT ini kalian berkegiatan di luar, ya tetap menjaga kesehatan selama berada di luar. Dan terakhir, sebagai penutup, sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup berdampingan dengan COVID ini
berarti kita mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada dengan konsisten, dengan kesadaran yang tinggi, dengan komitmen yang tinggi, karena semakin kita komit, semakin kita sadar, semakin kita konsisten mengikuti protokol kesehatan, itu berarti semakin kita bisa hidup berdampingan dengan COVID ini, atau bahasa lainnya lagi, hidup berdamai dengan COVID ini, karena memang sudah ada di sekitar kita. Kalau misalnya di Toraja ya mungkin masih aman-aman lah kita. Jadi sekali lagi bagaimana kita mengikuti protokoler kesehatan yang ada, itulah sebetulnya bentuk esensi dari hidup berdampingan dengan COVID. Jadi kalau pemerintah sudah mengeluarkan bukan hanya himbauan, tapi juga instruksi yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Oleh karenanya mari kita taati instruksi itu, kita jalani dengan penuh kesadaran. Saya kira itu yang bisa saya bagikan sehubungan dengan topik ini, hidup berdampingan dengan COVID-19 menuju new normal. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Daniel.